Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zarina Haq. Di sini saya akan membahas contoh soal dari C1 sampai C6 yang memuat soal, kemudian jawaban, kemudian penjelasan dari jawaban tersebut dan pengecoh dari pilihan-pilihan jawaban. Baik, langsung saja kita ke nomor pertama, yaitu soalnya berapakah jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga? Pilihannya itu A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, D 360 derajat. Jawabannya B 180 derajat, di mana penjelasannya itu jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Berapapun bentuknya, siku-siku, sama kaki, sembarang, dan sama sisi. Kemudian pengecoh antara 4 pilihan jawabannya. Pengecoh yang bagian A yaitu 90 derajat adalah sudut pada segitiga siku-siku, bukan jumlah total sudutnya. Kemudian yang C, karena jawaban yang benar kan B, langsung ke C. Jumlah ini adalah jumlah untuk bangun dengan lebih dari 3 sisi, maksudnya yang 270 derajat tersebut. Kemudian yang D, jumlah sudut dalam segi 4, bukan segitiga, yang dimana maksudnya itu 360 derajat. Kita lanjut ke nomor 2. Memuat C2 yaitu memahami. Pertama, diketahui sebuah segitiga memiliki dua sudut, yaitu sudut 65 derajat dan sudut 75 derajat. Berapakah besar sudut C? Pilihan jawabannya A 35 derajat, B 40 derajat, C 45 derajat, D 50 derajat. Jawaban yang benar adalah B 40 derajat. Penjelasannya, dalam segitiga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, di mana sudut A bernilai 65 derajat ditambah dengan sudut B 75 derajat plus sudut C yang belum diketahui sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Maka kita ketahui sudut C bernilai 40 derajat. Untuk pengecoh pada jawabannya itu yang pertama A, salah hitung karena mungkin dari 180 dikurangi 65 sama dengan 155, lalu keliru lanjut. Kemudian yang C 45 derajat umum digunakan sebagai tebakan karena tengah-tengah. Kemudian yang D 50 derajat mungkin 180 dikurangi 65 dikurangi lagi dengan 65 sama dengan 50, yang dimana asumsi salah bahwa sudut B sama dengan sudut A. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 yang memuat C3 yaitu penerapan. Perhatikan gambar segitiga di samping. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu berada di B. Panjang dan berapakah panjang sisinya? Pilihan jawabannya itu 8 cm, 10 cm, 12 cm, D 13 cm. Yang dicari itu panjang BC-nya. Nah, jawabannya itu B 12 cm, yang dimana penjelasannya itu 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus X kuadrat. X-nya itu adalah nilai dari BC. Kemudian 169 sama dengan 25, yang dimana 5 kuadrat sama dengan 25, kemudian plus X kuadrat. Kemudian X-nya kita bawa ke depan, X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Kemudian kita hilangkan kuadratnya, kita jadikan akar. X sama dengan akar 144 sama dengan 12.
maka benar jawabannya itu 12 cm. Untuk pengecoh pada jawabannya yaitu pilihan yang A, salah hitung. Karena akar dari 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Jadi akar 64 sama dengan 8. Kemudian pengecoh yang kedua yang bagian C yaitu salah persepsi. Mungkin salah input 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian pengecoh yang ketiga yaitu bagian D, keliru, menyangka sisi miring sebagai sisi lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya soal keempat, yang dimana soal nomor 4 memuat C4 yaitu menganalisis. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring sepanjang 13 cm dan salah satu sisi tegaknya 5 cm. Analisislah apakah sisi satunya 12 cm. Nah, gunakan teorema Pythagoras untuk membuktikan. Jawabannya A, iya, karena 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. B, tidak, karena 5 kuadrat plus 12 kuadrat tidak sama dengan 13 kuadrat. C, ya, karena 13 dikurangi 5 sama dengan 8 adalah sisi lainnya. Kemudian D, tidak bisa dipastikan karena tidak semua informasi tersedia. Itulah pilihan jawaban dari soal nomor 4. Kemudian jawaban yang benar adalah poin A, yang dimana jawabannya itu iya, karena 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, tadi kan kita disuruh menggunakan teorema Pythagoras, maka penjelasannya itu kita menggunakan teorema Pythagoras yang dimana rumusnya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian A, nilai A-nya itu 5, berarti 5 kuadrat plus nilai B-nya itu 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. 12 kuadrat sama dengan 144, berarti 25 ditambah 144 sama dengan 169, yang dimana 13 kuadrat sama dengan 169. Kedua sisi tegak 5 cm dan 12 cm benar jika sisi miringnya 13 cm. Itu triple Pythagoras. Nah, kemudian pengecoh dari pilihan jawaban di atas yaitu pertama B, keliru karena 5 kuadrat plus 12 kuadrat memang sama dengan 169. C, salah logika. Tidak cukup hanya 13 kurang 5 sama dengan 8. Kemudian yang D, tidak tepat karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada. Ya, seperti itu. Kemudian kelima, soal kelima yang memuat C5 yaitu sintesis. Rancanglah segitiga dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jenis segitiga apakah yang kamu buat dan bagaimana kamu memastikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku? Pilihan jawabannya itu A, segitiga sama sisi, semua sisi sama. B, segitiga siku-siku karena 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. C, segitiga sama kaki, dua sisi sama. Kemudian yang D, segitiga sembarang, semua sisi beda dan bukan siku-siku. Jawaban yang benar adalah B, segitiga siku-siku karena 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Pengecohnya, yang pertama A, sisinya tidak sama. Kemudian yang C, hanya dua sisi yang sama, yang tidak tepat. Kemudian yang D, ketiga, salah analisis karena 6 dikurangi 8 dikurangi 10 adalah triple Pythagoras. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 6 yang dimana memuat C6 yaitu evaluasi. Dua siswa berdiskusi tentang segitiga. Yang pertama Raka. Jika tiga sisi segitiga adalah 7 cm, 10 cm, dan 20 cm, maka segitiga tersebut dapat terbentuk? Nina menjawab tidak bisa, karena jumlah dua sisi segitiga harus lebih besar dari sisi ketiga.
Apakah yang benar? Pilihan jawabannya itu A. Raka benar karena semua sisi sudah diketahui. B. Nina benar karena 7 plus 10 kurang dari 20. C. Keduanya benar karena segitiga bisa dibentuk dari 3 sisi berapapun. Yang D. Tidak ada yang benar karena harus diketahui sudutnya juga. Maka kunci jawabannya itu yang bagian B. Nina benar karena 7 plus 10 kurang dari 20. Penjelasannya, untuk membentuk segitiga harus berlaku A plus B lebih besar dari C. Nah, dan ini berlaku untuk semua kombinasi dua sisi. Pada soal 7 plus 10 sama dengan 17. 17 kurang dari 20. Jadi tidak memenuhi syarat segitiga, artinya segitiga tidak dapat terbentuk. Kemudian pengecohnya. Yang pertama A. Keliru karena tidak mempertimbangkan syarat dasar segitiga. C. Yang bagian C. Salah. 3 panjang acak tidak selalu bisa membentuk segitiga. Kemudian yang D. Tidak relevan. Sudut tidak diperlukan jika ketiga sisi diketahui. Sekian pembahasan tentang contoh soal dari C1 sampai C6. Kurang dan lebihnya bisa komen, like. Kalau bagus like, kalau kurang bagus di komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.